Tapi akrab biasa dipanggil Icus. Ya, Teh Jadi Icus. teman-teman nanti yang mau bertanya boleh panggil Kak Icus atau Teh Icus. Terus saya kerja di Pikiran Rakyat Tasikmalaya itu dari bulan Januari akhir. Waktu itu masih jadi penulis 2 bulan, terus alhamdulillah bulan Maret, iya kalau nggak salah ya, dipercaya jadi uploader sama editor. Oke, langsung aja ya mulai ke slide selanjutnya, Kak. Siap. Nah, kita mulai dengan satu kata jurnalis. Apa sih jurnalis itu? Apa sih tugasnya? Nah, teman-teman, jurnalis itu orang yang mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan berita. Sehingga berita yang dikumpulkan dan diolah itu muncul dan sampai kepada pembaca. Ada banyak media untuk mengekspresikan hasil karya dari seorang jurnalis. Salah satunya yang paling familiar dari zaman ke zaman itu televisi. Udah gak asing lagi mungkin ya teman-teman. Terus juga ada radio, tapi sekarang udah mulai jarang digunakan kalau radio. Terus koran juga sekarang udah mulai tergeser posisinya. Dan sekarang yang sedang ngetrend, sedang hits, dan paling banyak digunakan itu nggak cuma di Indonesia tapi juga dunia, yaitu media online. Nah, prinsipnya seorang jurnalis atau wartawan itu adalah orang yang datang menemui narasumber atau baik itu lewat media seperti telepon, lalu mencari, mengumpulkan, memverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Nah, terus apakah harus punya pengalaman? Sebetulnya saya sendiri tidak pernah sekolah atau kuliah khusus untuk menjadi jurnalis, karena pada prinsipnya untuk menjadi jurnalis atau wartawan itu semua orang bisa dari jurusan apapun, asal ada satu syaratnya, yaitu punya keinginan yang kuat gitu. Terus juga harus, kalau bisa, harus mempunyai kemampuan dasar untuk menjadi seorang jurnalis. Latar belakang saya tadi sudah disebutkan, saya kuliah di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi, tapi saya pertama kali terjun dalam dunia kepenulisan itu sejak SMP. Saat itu saya mulai nulis-nulis blog. Ya, kebayanglah anak SMP nulis blog yang ditulis itu cerita-cerita alay, cerita-cerita nggak penting. Tapi ya, saya alhamdulillah karena dari sana ternyata mulai terbentuk apa ya, rasa suka saya sama dunia menulis gitu. Hingga pada saat kuliah itu saya bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa, pers mahasiswa LPM Gemercik. Dari situlah saya belajar banyak tentang dunia tulis menulis. Terus next Kak. Nah, jurnalis kental kaitannya dan gak bisa dipisahkan dengan yang namanya berita. Berita itu apa sih? Udah pada tahu pasti ya. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita itu berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau sebuah kabar. Bisa disebut juga sebagai laporan atau pemberitahuan dan pengumuman. Lalu, apakah semua kabar atau cerita yang kita dengar atau kita baca itu bisa disebut berita yang layak diproduksi oleh media massa? Jawabannya tentu tidak, karena yang dimaksud dengan berita yang layak atau dinaikkan itu harus memenuhi yang dinamakan unsur-unsur berita dan ciri-ciri berita. Nah, unsur-unsur berita ada 6, ini udah dipelajari sih, dan semua orang juga kayak udah mulai paham. Ada what itu menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi. Lalu ada who, siapa subjek atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan tersebut. Lalu ada when, itu kapan waktu kejadiannya. Lalu where, di mana peristiwa itu berlangsung. Ada why, menunjukkan alasan kenapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Lalu how, bagaimana kronologis atau latar belakang.
peristiwa itu terjadi. Ciri-ciri berita ada oh iya Kak, itu ada yang minta full screen PPT-nya katanya. Kalau bisa di full screenin. Bisa. Di bawah biasanya. Atau ke slideshow, itu tuh ada tab slideshow. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke, lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Oh iya, siap-siap. Ciri-ciri berita ada 6. Yang pertama itu faktual. Nah, yang dimaksud dengan faktual ini berita yang disampaikan harus sesuai fakta atau sebuah kebenaran sehingga tidak menyebarkan sebuah kebohongan yang menyebabkan provokasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada aktual. Berita yang diberitakan merupakan topik atau berita yang sedang hangat-hangatnya atau kejadian yang sedang terjadi di suatu daerah. Kalau sekarang ini topik yang lagi aktual itu berarti tentang corona ya. Nggak berhenti-berhenti. Semoga cepat pulih Indonesia dan juga dunia. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ciri-ciri berita seimbang. Seimbang di sini diartikan berita tersebut tidak memihak pada seseorang yang ada di dalam berita, baik itu pelaku, tersangka, ataupun terdakwa. Atau misal kita mewawancarai wali kota nih, wali kota Tasikmalaya, karena saking dekatnya, jadi yang diberitain itu yang baik-baiknya aja. Nah, itu juga jangan, karena yang namanya seorang jurnalis itu kalau membuat berita harus seimbang. Lalu selanjutnya, ciri-ciri berita itu mengangkat peristiwa penting. Wartawan atau jurnalis harus pandai-pandai memilih berita yang bersifat penting atau hanya memberi informasi biasa. Next itu ciri-ciri berita lengkap. Jadi beritanya ini harus mengandung unsur-unsur berita yang tadi disebutkan di MAWE 1H. Sehingga berita yang dimunculkan ini memberikan informasi yang bermanfaat dan juga terpenuhi segala macam aspek pertanyaannya, seperti itu. Dan yang terakhir, berita itu harus menarik, menggunakan bahasa yang formal, yang tidak monoton dan mudah dipahami para pembacanya. Berita juga melampirkan judul-judul yang menarik agar pembaca tertarik untuk membacanya. Next. Kak Sylvia, next. Nah, baik. Ya, 2 komponen. Selanjutnya, 2 komponen utama agar berita atau tulisan menarik pembaca. Nah, di sini saya bikin 2 aja, karena ini menurut saya yang paling penting. Yang pertama itu judul SEO. Pernah dengar nggak teman-teman? SEO atau Search Engine Optimization. Ini teknik yang kerap jadi misteri sekaligus paling banyak dicari. Jadi SEO ini bisa membantu tulisan yang dibuat jadi banyak yang baca, sehingga membantu meningkatkan traffic ke situs web. Banyak cara optimasi SEO, salah satunya dengan membuat judul yang mengandung kata kunci atau keyword. Keyword sebuah judul itu biasanya ada 3, people, place, and things. Orang, tempat, dan benda atau sesuatu atau hal. Nah, yang dimaksud dengan keyword itu gini, jadi misalnya ada satu contoh berita, judulnya Ridwan Kamil tanggapi video prank sampah Ferdian Paleka. Ini judul yang barusan saya sebutkan, itu memiliki keyword. Yang mana kan tadi keyword itu ada people, place, and things. Nah, kalau Ridwan Kamil tanggapi video prank sampah Ferdian Paleka, berarti kan di sini ada people-nya, yaitu Ridwan Kamil sama Ferdian Paleka. Terus ada things.
Links-nya itu video prank sampah. Nah, ketika kita ingin membuat judul yang mudah mudah terdeteksi oleh mesin pencari, itu harus minimalnya memasukkan satu keyword atau satu kata kunci. Kalau di sini berarti ada 3 kata kunci ya. Ridwan Kamil tanggapi video prank sampah Ferdian Paleka. Kata kuncinya Ridwan Kamil, Ferdian Paleka, sama video prank sampah. Nah, kalau SEO-nya bagus, itu nanti bakalan muncul di Google halaman pertama. Pasti teman-teman juga kalau misalnya ngetik Ridwan Kamil, misalnya ngetik yang tadi ya, Ridwan Kamil tentang video prank Ferdian Paleka. Nah, kalau judulnya, kalau SEO-nya udah bener, terus si kontennya juga udah rapih, pasti nanti bakalan ada di halaman utama Google pada saat seseorang mencari di mesin pencari Google. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh cara optimasi SEO. Banyak sekali cara kiat-kiat SEO sebetulnya. Tapi biasanya yang lebih paham ini anak-anak bidang IT. Sementara SEO yang dipakai di PR itu yang diketahui saya selaku editor itu SEO judul. Jadi di saat menulis di CMS itu nanti bakalan ada SEO meter, yang mana kalau lagi bikin judul itu nanti harus minimalnya ada 100, maksimalnya ada 100 karakter. Nah, itu salah satu kiat SEO, dan kiat lainnya nanti teman-teman bisa ikut acara diskusi bareng anak-anak IT ya. Terus yang kedua itu judul mengundang klik. Nah, gak mungkin pembaca langsung baca isi tulisan atau beritanya, betul kan? Mereka pasti baca judulnya dulu. Dan tentu dalam hal ini diperlukan kiat-kiat khusus atau teknik membuat judul yang mengundang klik. Jadi gimana aja cara-cara membuat judul yang mengundang klik itu ada berapa nih? Saya bikin 16 trik. Nah, yang pertama itu jangan berhenti di judul. Jadi sebisa mungkin ketika membuat judul itu jangan membuat si pembaca oh gitu. Jadi dia boro-boro membaca, ngeklik aja males gitu. Karena udah dijelasin, udah terpampang di sana isi beritanya apa. Untuk contoh berita yang berhenti di judul ini kayak ini nih, judul Rektor Universitas Siliwangi lantik 4.500 wisudawan. Ya terus apa gitu loh. Cuma pelantikan doang. Nah, terus syarat yang kedua itu judul jangan datar. Ini contohnya BEM Universitas Siliwangi resmi dilantik BLM. Nah, itu datar-datar aja kan, nggak ada pengaruh buat pembacanya gitu loh. Dan teman-teman sebisa mungkin harus menghindari judul-judul seperti ini. Terus yang ketiga, judul jangan menipu. Nah, ini yang biasa disebut dengan clickbait. Dan tentu kalau misalnya suatu media bikin berita yang clickbait itu bakalan mempengaruhi kredibilitas media tersebut. Ini untuk contohnya, contoh saja buat netizen terkagum pemuda asal Tasik bisa menghilang. Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan menipu, apalagi si judul dan isi beritanya nggak ada kaitannya sama sekali. Lalu yang keempat itu judul menyimpan rahasia. Nah, ini contohnya seorang pria kubur orang tua hidup-hidup. Kenapa ini dimasukkan ke dalam kategori judul yang menyimpan rahasia? Karena ini akan membuat si pembaca penasaran gitu. Pengen tahu kok bisa sih ada pria kubur orang tua hidup-hidup? Apa penyebabnya? Terus prianya orang mana? Nah, judul-judul seperti ini yang bakalan nantinya mengundang klik.
Terus selanjutnya ada judul yang memancing penasaran. Nah, kalau judul yang memancing penasaran itu biasanya dimulai dengan tanda tanya. Kayak misal, kemanakah Susi Pujiastuti setelah tak jadi menteri? Nah, pastikan kalian juga yang mendengar judul tersebut, iya ya, pengen tahu Bu Susi jadi apa nih sekarang, aktivitasnya ngapain. Terus, judul yang memancing penasaran juga biasanya diawali kata benarkah. Benarkah, apa ya contohnya? Bentar. Benarkah virus corona berasal dari Amerika Serikat? Nah, nanti orang-orang juga, emang bener gitu? Bukannya dari Cina? Nah, jadi mereka bakalan tertarik untuk ngeklik dan otomatis buat yang bener-bener penasaran itu bakalan membaca. Next, yang keenam, judul perbandingan objek yang populer. Ini contoh judul yang membandingkan objek yang populer itu, beda pemahaman tangani corona, begini kata Anies dan Ridwan Kamil. Ya, biasanya orang-orang yang kepo banget sama penanganan, apa ya namanya, dua orang penting di provinsi itu bakalan ngeklik dan bakalan membandingkan gimana kinerjanya Pak Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil. Lalu yang ketujuh, judul yang menonjolkan sisi unik. Nah, ini biasanya dicari juga sama pembaca. Contohnya, tips gunakan make up agar tetap glowing meskipun di rumah aja. Tapi sebisa mungkin harus dipahami dan harus dibedakan antara topik dengan judul. Kan di sini topiknya itu tips gunakan make up. Nah, bikin judul yang lebih menarik, tips gunakan make up agar tetap glowing meskipun di rumah aja, tips gunakan make up tanpa bikin kulit berjerawat. Nah, itu yang lebih menarik si pembaca buat ngeklik dan juga baca berita kita. Lalu yang selanjutnya, judul yang menggugah empati. Nah, orang Indonesia itu kan dikenal sama orang yang benar-benar ngelihat sesuatu itu pasti terenyuh hatinya gitu. Biasanya berita-berita yang menggugah empati itu berita-berita human interest. Contoh judul berita yang menggugah empati, salah satunya mesin jahit kakek tua dicuri, sang kakek menangis terseduh-seduh. Nah, kalau empatinya tinggi, itu tentu pasti dia bakalan ngeklik judul dan pengen nyari tahu gimana kronologis mesin jahit si kakek tua ini dicuri sama seseorang. Aduh, tega banget ya, nyuri sumber penghasilan kakek tua. Lalu selanjutnya ada judul yang mengandung misteri. Ini baru tahu ya saya, ternyata yang ikut seminar ini nggak cuma dari kota Tasik aja ya. Keren banget kalian, aduh terima kasih banyak. Ini kebanyakan judul-judul yang saya buat ini tentang Tasik sih. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini cuma sebagai contoh aja, nanti teman-teman bisa ngembangin. Judul yang mengandung misteri, contohnya ini nih yang saya buat, kosong selama belasan tahun, hotel di pusat kota Tasikmalaya menyimpan banyak misteri. Jadi di sini tuh maksudnya bisa misteri yang jarang banget orang pecahkan. Terus bisa juga kalian tinggal tambahin aja kata misteri di judulnya, dan itu biasanya mengundang orang buat baca. Ini kosong selama belasan tahun, hotel di pusat kota Tasikmalaya menyimpan banyak misteri. Itu pasti kalian yang tinggal di Tasikmalaya tahu hotel yang dimaksud, hotel dekat Masjid Agung Tasikmalaya. Dan itu belum ada deh kayaknya yang nulis berita itu. Kalau misalnya ada media yang memberitakan itu, kayaknya langsung booming, karena ya orang-orang pasti ingin mencari tahu kok bisa gitu hotel tersebut nyimpan banyak misteri, terus gimana aja asal usulnya bisa kayak gitu. Lalu selanjutnya judul bercerita nostalgia. Nah,
Contohnya ini, tunjukkan video bersama Olga, Raffi Ahmad ungkap momen yang paling dirindukan. Nah, biasanya orang Indonesia juga suka mengenang, jadi judul-judul yang bertema nostalgia ini biasanya dicari juga. Terus selanjutnya ada pola judul paradoks. Nah, paradoks, teman-teman tahu kan paradoks, jadi sesuatu yang bertolak belakang. Contohnya langsung aja, cara cemerlang dapatkan iPhone 11 bermodalkan rebahan di kamar. Kan agak mustahil juga gitu loh, tapi ternyata bisa loh. Ada caranya buat dapetin iPhone 11 cuma modal rebahan di kamar, atau misalnya judul tulisan atau artikel yang ngasih tahu cara jalan-jalan ke Korea Selatan dengan budget 1 juta gitu, Pak. Itu judul yang bakalan ngundang banget orang-orang buat baca. Terus selanjutnya nomor 12, judul kompilasi yang memanfaatkan momentum. Nah, ini biasanya yang sedang dekat-dekat tanggal tersebut gitu. Misal kalau tsunami Aceh kan terjadinya di bulan Desember. Nah, pada bulan Desember itu mendekati tanggal tersebut, manfaatkan momentum dengan bikin tulisan yang mengenai tsunami Aceh tersebut gitu loh. Jadi nanti juga pas hari H-nya atau beberapa hari sebelum tsunami kejadian itu, orang-orang pasti ingin mengenang, ingin mencari tahu tentang sesuatu kejadian tersebut. Tuh, lalu selanjutnya judul mendegangkan dengan kalimat detik-detik rudal Iran hantam markas militer Amerika. Donald Trump ambil sikap. Nah, ini juga biasanya dicari karena mereka penasaran awal mula suatu kejadian. Lalu nomor 14, judul mengandung angka atau persentase. Contohnya yang sering banget saya tulis ini nih, update Corona Tasikmalaya 10 Mei 2020. Kasus positif tembus 3 juta. Amit-amit ya. Update kasus Corona dunia harusnya ini bukan Tasikmalaya, ada salah. Nah, ini judul yang ada angkanya ini biasanya orang-orang tertarik, apalagi angkanya itu benar-benar gede gitu loh. Ini saya hampir tiap hari mungkin ya nulis tentang updatean corona dan pembacanya itu pasti banyak banget. Karena mereka juga mungkin pengen tahu sih jumlah kasus yang sedang terjadi pada hari itu. Cuma usahakan ada angkanya. Di sini kan angkanya 3 juta atau update Corona Indonesia 10 Mei. Kasus sembuh lampaui 2000. Orang-orang pasti bakalan ngeklik yang mengandung angka atau persentase. Lalu selanjutnya nomor 15, judul yang mengandung kutipan tokoh atau seseorang. Nah, ini yang paling sering saya gunakan ketika ngedit tulisan teman-teman saya. Contoh yang terbaru ini, judulnya Ferdinand Paleka ditangkap polisi. Netizen, kami maafkan karena ini bulan Ramadan, tapi bohong. Jadi, gimana ya, kalau menurut saya itu, judul yang mengutip perkataan seseorang itu kayak lebih menarik, apalagi apa yang dikatakan si pembicaranya itu nyeleneh gitu. Terus selanjutnya judul kumpulan cara, ini udah nggak asing banget karena udah banyak banget. 7 cara cerdas produktif di masa pandemi, salah satunya main TikTok, atau judul yang lainnya 7 cara menghemat 7 cara menghemat uang, 7 cara menghilangkan jerawat, dan sebagainya. Nah, itu biasanya dicari juga. Next, kita langsung ke contoh-contoh yang pernah saya edit dan juga saya buat ya di sini. Ini teman-teman, nanti kalau misalnya mau lihat-lihat judul yang lain juga bisa cari aja di mesin pencari pikiran rakyat strip tasikmalaya.com atau
pikiranrakyat.stripcirebon.com. Jadi saya ini megang dua web Tasik sama Cirebon. Nah, ini salah satu judul yang saya buat, berita internasional, judulnya diduga sembunyikan data virus corona, Dubes AS Tiongkok bahayakan dunia. Nah, pasti kan orang-orang yang baca judul ini ingin ngeklik dan ingin mengetahui apa maksudnya membahayakan dunia seperti apa gitu. Dan tulisan ini kalau nggak salah tembus sampai belasan ribu gitu. Dan masuk 5 terpopuler juga di hari yang sama. Nah, selanjutnya ada juga judul belum usai soal kasus virus corona, Tiongkok kini harus putar otak atasi penumpukan limbah medis. Nah, ini tadi kalau misalnya nyinggung soal SEO, ini masuk ya, SEO-nya tuh ada banyak, virus corona, Tiongkok, limbah medis, ada 3. Nah, judul seperti ini juga saya yakini biasanya orang-orang bakalan penasaran buat ngeklik. Ya, terima kasih Kak Ayunda udah ngasih link, itu ada ya di chat teman-teman. Jadi kenalin dulu nih, Ayunda ini teman saya di Pikiran Rakyat. Oke, next ya. Judul berita selanjutnya, Donald Trump dinyatakan negatif virus corona. Netizen malah kecewa dan ragukan hasil tes Presiden Amerika tersebut. Ini kepanjangan sih judulnya. Karena waktu itu belum diatur kalau misalnya judul harus maksimal 100 karakter. Nah, tapi di sini juga menurut saya pribadi, judul yang berita Donald Trump ini pasti akan menggugah si pembaca untuk ngeklik, karena di situ ada si kutipan netizen ya, netizennya malah kecewa dan ragukan hasil tes Presiden Amerika tersebut. Kalau banyak media itu kebanyakan cuma nulis Donald Trump dinyatakan negatif virus corona. Ya terus apa gitu, orang udah dijawab di judul, jadi orang nggak bakalan ngeklik. Beda kalau misalnya ada kelanjutannya, Donald Trump dinyatakan negatif virus corona, netizen malah kecewa dan ragukan hasil tes Presiden Amerika tersebut. Jadi kok bisa kecewanya kayak gimana gitu. Nanti mereka juga ingin cari tahu dan akhirnya baca tulisan tersebut. Selanjutnya judul Presiden Brasil tuduh gubernur manipulasi angka kematian virus corona demi politik. Terus ada juga, meski pernah disebut pengkhianat, Muhyiddin Yassin sampaikan terima kasih untuk Mahathir. Kalau misalnya judulnya cuma Muhyiddin Yassin sampaikan terima kasih untuk Mahathir, itu sangat kecil sekali untuk diklik. Jadi coba ambil sisi yang uniknya gitu loh, sisi yang bisa kira-kira mengundang pembaca buat baca. Terus selanjutnya, next slide, ini ada judul-judul hasil wawancara saya langsung kalau ini. Jadi kalau berita tadi kan berita luar negeri, itu biasanya saya ngambil dari media luar lalu ditulis ulang pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau ini pure dari hasil wawancara langsung sama si narasumber. Nah, salah satu judul, luput dari perhatian pemerintah, kondisi sekolah di desa Bojong Kapol Tasikmalaya berlantaikan tanah dan beratapkan asbes. Ini masuk ke dalam kategori judul menggugah empati ya, tadi udah dijelaskan. Terus selanjutnya, tak tanggung-tanggung UMTAS perpanjang kuliah online hingga Mei, Ketua BEM ungkap harapan. Nah, ini juga biasanya nanti akan membuat orang penasaran apa sih harapannya gitu loh. Bukannya enak kan kuliah diperpanjang, nggak perlu ke kampus, tinggal rebahan doang di kamar. Terus selanjutnya juga ada judul tumbangkan ratusan kandidat,
Pria asal Pangandaran sukses jadi ajudan Ridwan Kamil. Nah, ini berita tentang prestasi ya. Biasanya orang yang penasaran juga bakalan klik ini karena di dalamnya pasti kan ada kiat-kiat kok bisa ceritanya gimana bisa jadi ajudan Ridwan Kamil. Next, lokal Tasikmalaya, kota Tasikmalaya lockdown. Bukan lockdown sih sebenarnya, ini pembatasan dulu ya sebelum PSBB. Kata warga, ekonomi lumpuh bisa diperbaiki. Nah, ini salah satu judul yang mengambil kutipan seseorang atau kutipan tokoh. Judul selanjutnya juga cerita mahasiswa Tasikmalaya ikut pendidikan bela negara, keras tapi seru. Itu masih ngambil judul dengan pola mengambil kutipan tokoh. Next. Nah, di sini ada beberapa judul awal. Nah, bacanya di bawah ya teman-teman. Judul awal berita yang disetorkan oleh si penulis, terus saya edit judulnya jadi seperti yang di atas. Untuk contoh yang pertama, yaitu jumlah karyawan yang dirumahkan dampak pandemi COVID-19 atau COVID-19 di Kota Tasikmalaya telah mencapai 4.000 orang. Ya, terus apa gitu? Ini judul kurang menarik. Dan akhirnya diedit jadi karyawan nganggur. Wow, kan ada karyawan tapi nganggur. Gimana ceritanya? Karyawan nganggur imbas COVID-19 capai 4.000 orang. Kartu prakerja sulit diandalkan. Nah, ini kan jadi lebih ciamik juga mungkin ya. Kalau orang yang seperti saya, jadi sebisa mungkin si judulnya itu ingin lebih wow gitu, lebih dikemas dengan sesuatu yang bisa undang buat diklik. Nah, selanjutnya judul awal nih di bawah, imbas PSBB dan larangan mudik, pemerintah harus perhatikan nasib sopir bus yang terpaksa menganggur. Oke, tapi beda lagi kalau misalnya judulnya imbas PSBB dan larangan mudik, armada bus menjerit. Oh Budiman, perhatikan nasib sopir. Beda mungkin ya, mungkin teman-teman juga punya sense yang sama mudah-mudahan. Dan nanti kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di kolom chat. Nah, next, judul media lain nih yang lagi hangat-hangatnya kemarin terjadi tentang video prank YouTuber. Enggak Kak, masih yang sebelumnya. Itu ada Ridwan Kamil dukung polisi tindak tegas YouTuber prank sembako. Nah, diubah jadi lebih apa ya? Diubah dengan menggunakan kutipan tokoh, jadi judulnya kutuk aksi pelaku video prank bantuan isi sampah Ridwan Kamil, kreatiflah dengan positif katanya. Isi beritanya sama ini tuh, cuma judulnya itu kan beda ya, dan ya pembaca akan tahu mungkin mana yang ingin mereka klik kalau ada perbandingan dua judul kayak gini. Nah, selanjutnya ini bonus aja sih. Contoh judul, YouTuber Tasikmalaya tanggapi aksi video prank. Ketua komunitas Ferdian tidak punya hati. Anjay. Kok bisa disebut tidak punya hati? Nanti ini biasanya ngundang klik juga. Nah, itu berita-berita yang apa ya, yang sedikit punya suatu yang menggugah empati dan juga menggugah orang lebih penasaran. Nah, tapi biasanya ada berita-berita yang sifatnya event. Ini contohnya, peduli COVID-19, anak muda Kabupaten Tasikmalaya gelar aksi sosial berbagi masker gratis. Ya, ini sebenarnya judul biasa-biasa saja, cuma ya kan apa ya namanya,
walaupun biasa-biasa kayak gini juga, tapi dikemas. Biasanya orang-orang yang penasaran akan ngeklik dan pengen tahu aktivitas si anak muda tersebut. Selanjutnya ada judul Komunitas Tani Tasikmalaya Borong Warung Nasi Rames, upaya tingkatkan solidaritas pada sesama. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatiin dari tadi, judul-judul di pikiran rakyat itu panjang-panjang dan biasanya ada komanya. Karena itu udah jadi ciri khas aja gitu loh. Jadi kita pakai long tail keyword, kata kunci yang panjang gitu, karena kita juga ngejar SEO tadi. Nah, itu contoh-contoh judul berita. Nanti yang ingin ditanyain tinggal tanyain lagi. Terus selanjutnya teknik membuat judul yang menarik, yang mengundang klik juga. Ada ATM atau amati, tiru, modifikasi. Nah, biasanya saya coba di Google atau di mesin pencari, nulis keywordnya. Tadi misalnya video prank Ridwan Kamil sama Ferdian Paleka. Ridwan Kamil, Ridwan Kamil, video prank tadi Ferdian Paleka. Nah, nanti bakalan muncul beberapa berita dari media lain. Dan itu bisa jadi contoh atau jadi inspirasi kalian membuat judul. Nah, lalu yang kedua, bedakan topik dengan judul. Bedanya topik dengan judul, apa bedanya? Topik itu lebih umum, sedangkan judul lebih spesifik. Tadi masih tentang video prank Ferdian Paleka. Nah, itu bisa diubah jadi beberapa judul. Misalnya ngambil dari hasil wawancara dengan Ridwan Kamil, ngambil tanggapan dari Ridwan Kamil, itu bisa diangkat jadi judul. Tapi di sisi lain bisa juga kita cari tanggapan dari ketua komunitas YouTuber Tasikmalaya kayak tadi. Nah, itu topiknya sama, video prank Ferdian Paleka, tapi judulnya kan berubah jadi beda gitu loh. Terus selanjutnya juga ketika ingin membuat judul yang bisa mengundang klik itu, teman-teman harus terus belajar dan jangan cepat puas. Itu saja paling, ya ampun, beberapa yang bisa saya sampaikan. Ya udah Kak, udah selesai. Next Kak. Udah selesai materinya. Terima kasih teman-teman. Misalnya ada beberapa yang kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab yang akan dipandu sama Kak Sylvia. Dan ini kontak saya, teman-teman bisa follow Instagram icus9197, terus Twitter sucikarsma. Dan ini 2 website yang sedang saya garap. Oh iya, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian agak kurang jelas atau misalnya ada yang kurang dipahami. Jujur ini adalah salah satu acara yang saya ikutin gitu, yang saya mau sharing. Karena biasanya saya nolak dan karena kemampuan komunikasi saya kurang terlalu bagus gitu. Tapi ya sebisa mungkin saya coba ngasih yang terbaik. Oke, alhamdulillah ya Kak Icus. Berarti emang nih perdana banget nih sama GMT buat sharing sama Kak Icus. Tuh. Jadi ini nih Kak Icus ada yang ditanyain dari beberapa orang. Katanya kalau misalkan bikin judul di YouTube itu tekniknya sama apa berbeda? Coba kasih tipsnya Kak. Oke, dari Dian Ramdhani ya. Saya juga lagi baca di chatnya. Judul di YouTube juga sama kurang lebih. Jadi harus memperhatikan keyword dan juga pahami SEO-nya. Kebetulan saya juga punya channel nih, Dian Ramdhani. Dan ya harus benar-benar ngerti SEO. Terus juga di deskripsi itu jangan asal nulis, tapi bikin deskripsi yang menarik dan juga mengundang
mengandung PO. Terus, dan satu lagi, cara menyusun kata-kata berita atau informasi dengan menarik tanpa bosan yang baca. Kata-kata berita atau informasi dengan menarik tanpa bosan yang baca. Bagaimana tips dan triknya? Ini maksudnya kata-kata berita. Dalam Jadi isinya kayaknya. mungkin, isi berita tersebut. Kalau menurut saya sih, ini berarti erat kaitannya sama tips jadi jurnalis ya kan? Kalau menurut saya itu, orang yang mau nulis berita atau nulis artikel itu harus mau belajar. Dia harus tidak pernah merasa cepat puas, terus selalu ingin mencari tahu. Betul, Jadi betul. misal ketika meliput sesuatu nih, selalu ada rasa skeptis. Kalau misalnya kita puas dengan apapun yang kita temukan di lapangan, mungkin saja kita tidak akan menemukan titik pangkal persoalannya. Jadi harus memiliki rasa ingin tahu dan mau belajar gitu. Jadi harus rasa ingin tahu yang tinggi, belajar dan terus dilatih gitu ya, terasah mungkin. Iya, sering-sering baca dari berita orang lain juga. Betul, betul. Gimana nih Kak? Soalnya kalau misalnya kita semakin banyak pengetahuan atau semakin banyak tahu teknik, nanti bakalan bisa nulis. Ya, benar. Jadi ketika kita sering Ini baca, Kak Ayu, ada Kak Ayu nggak? Kak Ayu diundang nih. Next Ayu aja deh ya kayaknya. mikrofon. Oh ya. Kak Ayu, gimana Kak Dian, mungkin barangkali ada tanggapannya bisa di chat kembali ya kalau misalkan belum puas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ira Dwi. Hai Teh Icus, kalau mengirim artikel ke surat kabar, misal pikiran rakyat, bagaimana tipsnya? Berapa lama biasanya ada respon diterima atau ditolaknya? Atau ke media mana yang cepat responnya? Terima kasih. Gimana nih Kak Icus? Ngirim artikel ke surat kabar, misalnya ke pikiran rakyat. Saya belum pernah ngirim ke pikiran rakyat sebetulnya. Terus juga perlu diketahui ya teman-teman, saya kerjanya di media online. Dan biasanya memang kita nggak menerima tulisan dari orang lain. Tapi saya juga pernah nulis waktu itu ke Radar Tasikmalaya sama ke Kabar Priangan. Biasanya respon diterima atau ditolaknya itu 7 harian. Ya tergantung media mana ya yang cepat responnya. Jadi kurang lebih ini saya kurang jauh gitu mainnya untuk ngirim berita-berita atau ngirim tulisan ke media lain. Cuma kalau misalnya ke koran Radar Tasik sama ke Kabar Priangan itu cuma 7 hari juga udah ada konfirmasi, dan biasanya ada royaltinya juga teman-teman. Walaupun nggak banyak, tapi lumayan buat jajan bakso. Benar-benar. Oh, jadi bisa ya kita juga ngirim berita lewat langsung gitu ke Gmail-nya ya, Kak? Iya, ke emailnya itu tinggal cari-cari aja di website resminya, biasanya ada di bawah. Atau lewat Instagram, nah tanya-tanya dulu ke adminnya, nanti dia bakalan ngasih tahu caranya kayak gimana gitu. Terus ada juga media yang menerima puisi ya, biasanya di koran-koran masih banyak, dan itu juga lumayan kalau buat jajan. Patut dicoba nih teman-teman, sekarang kan lagi di rumah aja nih, jadi bisa lah ya cari pendapatan dari bikin puisi ataupun berita dan dikirim ke media. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada tanggapan lain dari Kak Indrawi, Kak Iradwi?
Mungkin kalau misalkan, terima kasih katanya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak yang lainnya? Mungkin sharing aja ya sebelum yang lain juga nanya nih pengalaman yang paling menarik saat menjadi jurnalis di PR itu apa nih Kak Icus bisa sharing, berbagi pengalaman sama kita-kita? Iya, jadi waktu itu saya lagi pelatihan di Bandung selama 7 hari dan itu hari kedua terakhir atau hari terakhir itu turun ke lapangan langsung dan meliput bencana alam banjir dari Kolot. Nah, teman-teman di sana benar-benar pengalaman baru buat saya, itu paling berkesan karena ternyata begini ya, uh, hidup di lingkungan banjir gitu loh. Walaupun cuma beberapa jam doang di sana, cuma kayak ya ampun, sedihnya tuh kerasa banget. Terus cerita-cerita sama si ibu RT dan ibu RW itu waktu itu, mereka benar-benar ngeluarin keluh kesahnya. Jadi ya, Suka jadi duka jadi jadi seorang jurnalis. jadi tahu gitu loh. Terus juga kalau misalnya ketemu sama orang-orang hebat juga itu jadi lebih memotivasi diri. Seneng aja gitu bawaannya kalau misalnya jadi jurnalis itu banyak kenalan, banyak relasi, banyak networking. Tapi untuk sekarang kan kayaknya lagi jadi editor dan uploader. Jadi kerjanya di depan laptop sih. Sehari ngedit minimal 20 tulisan, terus cuma bikin berita paling sempet 2 atau 3 gitu. Jadi sekarang udah jarang wawancara ke orang sih. Itu terus juga waktu di pers mahasiswa Universitas Siliwangi itu kan saya sering banget kesana kesini nyari ketua pelaksana suatu acara, ketua organisasi, terus ngobrol-ngobrol, berbagi banyak hal gimana susahnya bikin event, gimana kendala yang dihadapi dan juga cara ngatasin kendalanya itu. Jadi kita bisa belajar dari sana gitu. Itu suka dukanya jadi jurnalis. Nah, gitu Terus Terus ada nih pertanyaan yang apa lain Kak lagi? dari Kak Kadek. Ngomong-ngomong, Kak Kadek ini dari Bali Kak, jauh ya? Waduh, Ya Allah. jauh banget. Tahu informasi ini dari mana? Keren banget bisa nyampe Keren. sana. Ya, dia tuh bertanya enggak untuk isinya gimana ya? Katanya enggak hampir sama pertanyaannya, bagaimana pembuka isi sama penutup agar tidak seperti kopas dari artikel atau blog orang lain dan agar pembaca betah untuk membaca di blog kita gitu. Gimana nih biar mungkin enggak cuma lihat judulnya aja tapi enak baca isinya gitu Kak. Ini soal judul apa soal Isi konten ya? konten kayaknya lebih ke Ya. konten. Ini ketika kamu nulis, usahakan selesai membaca berita atau tulisan orang lain itu langsung ditutup. Jangan di ketika ngetik itu sambil lihat. Nah, itu bakalan bikin kita ngikutin gaya bahasa dia, gaya dia alurnya gitu. Tapi kalau misalnya udah dibaca, hap gitu, tahu arti atau tahu isinya, nanti tinggal dirangkai dengan kata-kata sendiri. Jadi kita nggak bakalan copy. Tapi kalau misalnya kamu bisa memainkan parafrase, cara memparafrase itu nggak apa-apa sambil baca, sambil ngetik gitu. Tapi usahakan ya kayak tadi, lebih baik baca dulu sampai selesai, kamu pahami isinya, baru tulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Benar-benar. Betul Agar banget. pembaca betah untuk membaca di blog kita. Sebenarnya ini harus balik lagi ke judul sih. Pembaca bakalan betah kalau misalnya judulnya menarik gitu. Jadi bisa mungkin yang kamu tulis itu masuk ke apa ya tadi syarat-syarat biar tulisannya mengundang klik dan banyak yang baca. Terus gimana nih Kak Kadek?
Udah merasa puas akan jawabannya, udah buat blog sih untuk puisi gitu, tapi mau masang Google Ads-nya susah katanya gitu. Oh iya, Kak, kalau misalkan orang yang bisa bikin puisi, pasti nggak dia tuh bikin berita juga menarik nggak sih? Jadi pasti orang yang pintar bikin puisi, pintar bikin berita juga. Begitupun orang yang pintar bikin berita, dia pasti pintar bikin puisi. Pasti gitu nggak? Enggak. Oh, Kalau enggak. misalnya lihat dari diri saya sendiri ya, saya kan memang lebih suka ke tulisan-tulisan yang renyah kayak ngewawancarain anak muda misal. Nah, jadi kan apa yang mereka sampaikan itu lebih ke real life gitu, lebih ke kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kalau misalnya puisi itu lebih ke sastra banget gitu. Nah, jadi beda beda apa ya? Oh, Beda aliran gitu loh. iya Jadi benar. kata-kata yang bakalan disampaikan juga bakalan misalnya orang yang suka puisi nih nulis berita. Nah, jadi si kata-kata beritanya itu nggak umum di publik gitu, lebih ke sastra, lebih ke Oh, benar-benar. Jadi apa ini orang maksudnya? yang Jadi bikin pembaca tabu gitu ya, bikin orangnya tuh tabu. Soalnya kalau berita tuh pasti kan kalau si puisi itu banyak nggak kepastiannya gitu. Jadi ya nggak cocok gitu ya. Nggak sejalur, beda aliran bener. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Eliza Salsabila. Kadang aku suka bingung nyusun kata biar kata-katanya relate. mana-mana. Jadi katanya Mohon Kak maaf nih, Eliza, ini ada pengajian, ada tadarusan nggak apa-apa Kak. Terus saya juga menjelang maghrib biasa. kata ajakan dengan kata baku gitu. Baiknya penulis berita di caption gimana ya? Kak Eliza katanya kadang suka bingung nyusun kalimat gimana biar kata-katanya relate sama yang mau diberitakan. Terus saya juga suka satuin kata ajakan dengan kata baku gitu. Baiknya penulisan berita di caption gimana ya? Hmm. Ajakan mungkin gitu, tapi bingung. Terus juga suka satuin ajakan dengan kata baku. Gak apa-apa sih dia kalau misalnya masih nyambung. Baiknya penulisan berita di caption itu gimana ya? Ini pengen tahu dulu sebetulnya eh, berita di captionnya itu tentang apa, atau misalnya kalau beritanya tentang donasi pakai kata ajakan nggak apa-apa. Kalau misalnya event ya lebih baik nulisnya menjelaskan tentang acara tersebut. Terus sering-sering baca aja dari akun official sosial media yang lain, itu bisa jadi referensi, bisa jadi bahan acuan biar nanti nggak bingung gitu. Lebih sering-sering belajar dari akun lain aja gitu. Sering sering belajar, sering baca sih ya. Kalau seorang jurnalistik tuh benar-benar harus sering baca, sering belajar, sering lihat gitu. Nah, terus ada nih pertanyaan lagi. Tadi udah ya Kak Sri Rahmi, pengalaman Kak Icus. Terus jadi wawancara gimana aja. Terus untuk cari berita menarik buat milenial seperti apa Kak? Katanya gitu. Berita menarik untuk milenial biasanya. Nah, kalau milenial Indonesia ini kan pada main Twitter nih sekarang. Nah, coba pantengin trending topik Twitter. Nah, biasanya itu anak muda banget yang nulis-nulis. Jadi, pilih topik-topik yang lagi ngetrend sehingga bisa ngundang para milenial buat baca gitu. Untuk diwawancara buat ya gitu paling dari trending Bener. Jadi harus Twitter. cari yang lagi hits
itu apa gitu. Jadi nanti banyak yang bacanya juga untuk kaum-kaum milenial seperti kita yang di era milenial gini. Iya, terus yang viral-viral juga biasanya kan itu kental kaitannya sama generasi muda. Kayak kemarin video prank Ferdiana itu kan seorang YouTuber gitu. Jadi sangat dekat kaitannya sama anak-anak muda sekarang. Dan itu pasti tiap harinya itu pasti ada aja gitu loh. Bukan tiap hari, tiap minggunya pasti ada aja berita-berita yang anak muda tapi bikin ulah gitu. Ya. Intinya kalau misalkan mau buat berita yang milenial itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul. Terus ini ada Ayu dari dari nyalain kayak mikrofonnya, siapa tahu mau sharing juga, soalnya setahu saya nih Kak Ayu dari teknik tangan. Kak Ayu Halo, Lintang. Assalamualaikum. Ayo, Kak Ayu. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran? Oh iya. Waalaikumsalam. Iya, maaf ini ya, baru gabung. Soalnya ini lagi WFH juga. Oh, jadi Kak Ayu ini temennya Kak Suci ya? Iya, kerja bareng. Oh gitu. Portal Tasikmalaya sama Cirebon. Boleh Gitu. deh sharing-sharing Apa nih? tentang teknik menulis yang ini gitu. Terus ini juga nih ada pertanyaan dulu dari Kak Muhammad Hoiri, katanya faktor editor dalam membuat berita puisi sangat penting dan lain-lain sangat penting. Apakah berpengaruh bila tidak diedit, Kak? Berikan penjelasannya. Iya, sangat berpengaruh sih kalau menurut saya, karena biasanya tuh masih ada kata typo atau salah ketik. Terus juga beritanya teh gak enak dibaca geringan. Kurang enak dibaca. Bahasa Sunda lagi. Jadi Kak ya, Ayu, jadi Kak Ayu juga sama editor ya? enggak, kalau Iya. Ayu nulis. Kalau aku nulis kan, terus nanti dikirimin tuh, terus habis itu nanti diedit deh sama editor. Editornya Kak Icus. Oh gitu. Ayu juga kalau misalnya bikin judul sekarang udah keren-keren banget nih teh. Amin. Udah isu-isunya juga udah wow. Itu tuh tadi ada berita tentang anak seorang pria kubur orang tua hidup-hidup, itu judulnya Kak Ayu. Oh, bener. Aku juga pas dengernya tuh masa gitu, tapi penasaran isinya, bener. Kok Iya, masa itu ada? termasuknya tuh ke dalam berita aneh gitu. Itu dapatnya dari Kompas kalau nggak salah. Jadi kebanyakan juga para pembaca di Tasik Cirebon tuh pada suka juga kayak, ya bener yang tadi dibilangin Kak Icus ya, kayak judul-judul yang bener-bener menohok gitu, kayak pas lagi dibaca teh, hah masa sih ada yang kayak gini gitu, ada yang tega kayak gini, ternyata pas dibaca tuh bener kayak gitu. Jadi kita tuh nggak pernah bikin judul tuh yang clickbait kan, jadi gak sesuai sama isi judul, cuman kayak misalkan bikin orang lain penasaran kayak gitu kan, beda ya kalau judul clickbait sama bikin orang lain penasaran. Jadi kalau semisal judulnya menohok terus orang lain buka, oh ternyata alasannya tuh karena gini gitu, dia kubur ibunya hidup-hidup tuh kayak gitu-gitu. Bener-bener. Jadi emang sih berita itu, kepala berita itu kan judul. Jadi si judul itu benar-benar harus dibikin semenarik mungkin biar si pembaca itu masuk gitu ke berita yang kita buat, dan alhasil mereka juga akan baca gitu berita yang kita tulis. Itu ya, Kak. Iya. Seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya dari Kak Sri Rahmi.
Kak Ayu katanya bertanya ke Kak Ayu, informasi yang tenar belum tentu benar, tetapi informasi yang tenarlah yang akan mempengaruhi pola perilaku manusia dan masyarakat. Bagaimana caranya membuat informasi yang benar menjadi tenar sehingga mampu memberikan arah terhadap perilaku masyarakat? Nah, bagus banget nih pertanyaannya, gimana nih? Waduh, berat ya. Berat banget, ayo. Bener banget, Sri Rahmi Nuraini, bahwa yang tenar itu belum tentu benar. Kayak pas aku lihat, yang kemarin aja ya, yang geram netizen, netizen itu dibuat geram karena 3 wanita itu injak kucing kecil sampai tewas kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya menohok dan tenar juga ya si berita itu teh. Nah, tapi kita nggak tahu bahwa informasi itu tuh sebenarnya benar atau tidak kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh langsung nulis beritanya, harus cari tahu dulu beritanya itu sebenarnya terjadinya tuh kapan kayak gitu. Habis itu dan dilakuin oleh siapa dan siapa sumber pertama yang ngasih berita tersebut ke media kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita ulas deh kayak gitu dan semuanya harus diceritain kayak dari awal kenapa dia bisa tenar, abis itu videonya menceritakan tentang apa, abis itu di bawahnya kita kasih tahu deh bahwa semisal apabila kalian melihat video seperti ini, kalian boleh mengirimkan aduan kepada www.org gini-gini kayak gitu misalkan. Jadi sebenarnya buat berita juga harus tahu gitu wawasan-wawasan kayak semisal waktu itu tuh aku pernah nulis yang tentang kejahatan di Yogyakarta, namanya kejahatan Kelitih. Jadi tuh kayak geng motor gitu yang mereka tuh menyakiti pengendara kayak gitu. Menyakitinya tuh kayak merampok kayak gitu-gitu, membegal dan mereka tuh ternyata punya organisasinya kayak gitu. Dah kayak terus habis itu di dalam beritanya itu aku sebutin bahwa apabila orang Yogyakarta gitu ya mendapatkan perlakuan seperti itu ketika di jalanan, kalian boleh melaporkan nih ke pihak yang berwajib dengan nomor telepon gini 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 kayak gitu. Jadi selain kita memberikan berita atau memberikan informasi, kita juga memberikan pengetahuan pada mereka seperti apa sih ketika menemui atau mengalami kejadian seperti tersebut, seperti berikut itu, gitu. Seperti yang diberitakan itu, kayak gitu. Jadi selain kita memberikan berita juga memberikan arahan gitu ya pada Ya, masyarakat. betul. Nah, ngomong-ngomong tentang ini nih benar atau tidak benarnya berita, kan sekarang zaman-zamannya hoax ya. Gimana nih kita juga untuk menghindari sebagai netizen ini menghindari berita-berita yang hoax itu? Ayo Kak Icus, mau Boleh dijawab? ditanggapi oleh Kak Icus? Berita-berita hoax. Pokoknya kita harus sebagai pembaca juga harus skeptis ya. Jadi ketika nerima kabar dari seseorang itu jangan langsung percaya, apalagi kalau misalnya di bawahnya itu ada sebarkan biar makin banyak orang yang tahu. Nah, itu udah salah satu ciri-ciri hoax. Terus sering-sering pantauin juga akun-akun yang ngeklarifikasi berita-berita hoax, bisa jadi dari Kominfo, terus ada kalau dari Jawa Barat itu ada Jabar Sabar Hoax, terus apalagi ya? Ini kayaknya yang lebih berpengalaman Kak Ayu nih, pernah nulis sehari itu bisa 10 berita klarifikasi hoax. Wow. Iya, dan itu benar-benar sebulan pasti selalu ada setiap harinya itu berita-berita hoax dari Facebook, dari Twitter. Nah, bisa teman-teman cek juga di apa situs kita pikiranrakyat.tasikmalaya.com sama Pikiran Rakyat Cirebon itu ada kanal cek fakta. Nah, di situ kumpulan berita-berita klarifikasi hoax dari suatu kabar yang beredar. Betul sekali. Ditambahkan mungkin kayak Iya, boleh kayak gitu. Iya, waktu itu ini mah berbagi pengalaman aja lah. Nah, nggak expert dalam bidang komunikasi. Jadi waktu itu kan pernah 1 bulan tuh dikasih penugasan tentang cek fakta. Benar tadi kata Kak Icus, kayak gitu lihatnya di website Kominfo. Dan ternyata Masya Allahnya ya orang Indonesia pada pintar banget ya buat berita hoax. Jadi sehari itu aku bisa nemuin berita hoax tuh sampai puluhan gitu. Bahkan kayak
gak pernah aku nulis kayak gitu yang cek fakta itu sampai kehabisan berita. Beda banget ya kalau misalkan lagi nulis internasional atau nasional kayak aduh ada aja gitu ya nggak menarik untuk ditulis kayak gitu. Nah, kalau semisal cek fakta itu selalu aja kayak misalkan yang kemarin tuh cek fakta tentang isu dukun bakal muncul di 15 Ramadan kayak gitu kan. Itu kan awal mulanya gitulah biasa kayak di jejaring pesan singkat WhatsApp ya. Banyak tuh biasanya tuh ditemuin biasanya di grup keluarga. Kalian biasanya suka ada gak di grup keluarga? Terus habis itu di grup itu kalau gak kayak gitu suka ada kayak sebenarnya tujuannya mungkin baik ya untuk mengingatkan bahwa menyikapinya dengan berbanyak ibadah. Cuman kan sebenarnya harus diluruskan karena itu kan pemahaman yang salah kayak gitu. Nah, nanti tuh semisal kayak isu dukun kayak gitu-gitu, itu kan biasanya terjawab dengan setelah dilaluinya 15 Ramadan itu ya. Dan terus juga kayak diklarifikasinya tuh berdasarkan kayak misalkan bahwa yang mengetahui tentang kapan datangnya kiamat itu cuman Allah Subhanahu wa taala kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kemudian waktu itu pernah ada juga yang cek fakta bahwa Jokowi itu katanya benarkah Jokowi menghadapi pandemi virus corona itu seperti menghadapi para apa namanya orang-orang yang lagi sakit demam kayak gitu kan. Terus habis itu nanti dikasih tahu bahwa sebenarnya Jokowi itu nggak seperti itu kayak gitu. Apa sih program yang udah dikasih tahu Jokowi dan udah mulai diberlakukan di Indonesia kayak misalkan social distancing, abis itu juga yang sekarang baru-baru ini PSBB gitu ya, yang kalian tahu. Terus abis itu juga penguncian wilayah. Cuman dari daerah-daerah ya karena kita kan emang di Indonesia belum sampai menerapkan lockdown karena menurut Jokowi memang belum perlu dan juga banyak negara yang tidak tanda kutip tidak berhasil melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi kayak kasih tahu aja. Soal itu ada juga yang bilang kalau semisal Anies Baswedan meninggal dunia kayak gitu hoaxnya tuh sampai kayak gitu ya. Ya nanti diklarifikasi bahwa Anies Baswedan itu masih bekerja gitu di Jakarta gitu. Ini kegiatannya cek and recheck, harus ada cek and recheck juga dari netizen mungkin mengenai berita hoax ini harus ada cek and recheck juga, terus harus lihat situs yang emang situs tersebut udah jadi situs resmi ya seperti itu. Wah. Gitu. Terus yang lain ada yang mau bertanya lagi, ngomong-ngomong maghribnya sama kan ya yang di kalau yang di Bali jam berapa nih, udah pada maghrib belum? Beda Mirsa. Oh iya Kak, kalau misalkan bikin isi dari berita itu gimana kalau kita tuh udah bikin cerita atau udah bikin berita, tapi suka mentok gitu isinya tuh gimana lagi gitu. Itu tipsnya biar enggak mentok bikin berita gimana nih Kak? Nggak mentok bikin berita. Isi berita. Jadi bingung gitu mau nulis tuh apa gitu. Mengutip kata Pirsa Besari, seseorang yang suka nulis nggak bakalan mentok selama dia sering membaca. Wah, benar sekali, keren. Oh, keren sekali. Tapi emang bener kok. Dan emang jadi kalau misalnya kita sering baca, jadi si isi kepala kita itu bakalan penuh sama informasi-informasi apapun gitu. Jadi kalau misalnya mentok ya baca-baca lagi dan akhirnya pasti bakalan bisa lagi nulis berita atau nulis rangkaian kata. Betul. Ya, jadi pembendaharaan katanya juga banyak gitu ya. Iya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong ini 15 menit lagi nih, ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan nggak dari Kak Icus ataupun Kak siapa teman Kak Icus? Ayunda. Kak Ayu. Pesan untuk mungkin ada dari sini yang emang baru memulai untuk menulis, ada yang baru memulai ingin mendalami, bahkan ada yang baru berkenalan gitu dengan dunia jurnalistik agar kita lebih semangat lagi mendalami dunia jurnalis.
Enggak, dari kayu dulu mungkin. Oke, silahkan. Ada dulu apa aku dulu? Nih. Kak Suci aja lah. Nanti udah Kak Suci aja. Iya, jadi tips buat kalian yang pengen terus nulis itu tadi, ini tips apa sih Kak? Tadi banyak Iya. banget pertanyaannya, sorry. Maaf ya. Jadi tips dari kita kan ada yang emang baru berkenalan nih dengan jurnalistik, biar enggak stuck di ikut acara ini aja gitu, tetapi terus mendalami dunia jurnalistik yang lebih luas lagi gitu. Tipsnya seperti apa agar kita enggak stuck di sini gitu. Iya, pasti kan teman-teman yang gabung ke diskusi ngabuburit asyik bareng GMT ini juga punya mungkin interest ya buat jadi jurnalis. Nah, tips dari aku paling pertama, selalu mau belajar kayak tadi, tidak pernah merasa cepat puas dan selalu ingin cari tahu. Terus juga punya rasa skeptis, karena kalau kita puas dengan apapun yang kita temukan di lapangan, itu kita bakalan stuck di sana aja gitu loh. Beda kalau misalnya kita punya pandangan yang lain lagi gitu, jadi bisa nulis sesuatu yang lebih berbeda dari media-media lain juga. Terus tadinya berarti harus memiliki rasa ingin tahu. Terus selanjutnya mau kenalan dengan orang baru, dengan banyak orang, karena yang seorang wartawan itu harus punya networking yang banyak, terus jejaring yang luas gitu. Karena mereka itu adalah harta. Kekayaan terbesar wartawan atau jurnalis itu adalah orang lain, adalah networking. Sehingga ketika kita punya jejaring networking dan relasi yang banyak, itu pasti bakalan membuat kita mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menginterview orang lain. Jadi tahu informasi lebih banyak juga. Terus yang kalau misalnya bergaul sama orang lain itu jangan pilih-pilih, bergaulah sama siapapun, karena di sekeliling kita itu hampir semua orang mempunyai cerita menarik untuk kemudian disampaikan kepada publik. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin ya, bisa memilah dan memastikan informasi yang didapat itu benar-benar informasi yang kredibel, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi gitu. Jadi ketika menyampaikan sesuatu kemudian berita itu salah, tentu itu bakalan nimbulin masalah dan bisa mengaruhi kredibilitas media yang jadi teman-teman bekerja di sana gitu. Itu palingnya ada dari Kayu, ada yang nambahin Kayu. Kemana? Maafin baru gabung lagi. Kenapa? Ada ini buat pesan nih, bikin pesan buat yang menyimak hari ini agar dia tetap mendalami dunia kejurnalistikan gitu. Oh iya, kalau aku bukan dari jurnalistik ya, aku juga tapi kita tahu bahwa jadi menurut aku penyakit lain sering bersaing nggak tuh dalam kurang jelas nih.
Kak Ayu? Iya. Oh ya. Mungkin sinyal ya, itu klub-klub suaranya enggak jelas. Oh, Allah. Udah ya? Terima kasih banyak. Udah. Jadi pada intinya untuk membuat suatu berita atau artikel agar tidak bosan itu ada pada judul terlebih dahulu karena judul itu merupakan dari kepala berita tersebut. Nah, seseorang akan dengan mudah mengklik berita yang kita buat asalkan judulnya itu dibuat menarik. Tadi ada 14 tips and trick membuat judul yang disampaikan oleh Kak Suci. Terus juga untuk teman-teman tadi udah diberi semangat oleh narasumber kita yang alhamdulillah kedatangan Kak Ayu, jadi ada 2 narasumber mungkin dari Pikiran Rakyat agar kita tidak berhenti untuk belajar apapun yang kita dapat dan kita jangan bosan untuk terus membaca juga karena seorang jurnalis itu akan sangat dekat dengan bahasa sehingga pembendaharaan kata kita harus benar-benar setiap harinya itu bertambah. Dan kita juga harus memperbanyak link atau orang-orang agar orang-orang tersebut nantinya akan memberikan kita berita juga sehingga kita tidak kehabisan apa yang akan kita tulis sebagai seorang jurnalis karena tadi udah disampaikan juga kan oleh Kak Suci bahwa seorang jurnalis itu tidak akan jauh atau akan selalu dekat dengan yang namanya berita. Nah, jadi secara tidak langsung nih seorang jurnalis itu benar-benar harus mencari dan terus mencari apa yang sedang terjadi di wilayah sekitarnya atau bahkan di mancanegara internasional seperti itu. Nah, mungkin sekarang juga udah hampir maghrib ya Kak Suci dan Kak Ayu. Terima kasih juga Kak Suci dan Kak Ayu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir kali kepada ini teman-teman. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin acara Ngobrol Asyik dari GMT ini. Tetap semangat buat kalian. Semoga bisa jadi penulis yang andal, yang sukses kayak Najwa Shihab juga ya. Terus jangan pernah nyerah dan terus belajar, terus miliki rasa ingin tahu sehingga nanti kalian bisa mencapai apapun yang ingin kalian capai. Udah balik. Dari Kak Ayu ada quotes hebatnya sore ini dari Kak Suci. Pokoknya terima kasih banyak, sangat berterima kasih kepada Kak Icus yang udah menyempatkan waktunya, kepada teman-teman juga yang Masya Allah dari Bali jauh-jauh bergabung di sini. Semoga ilmu yang didapat pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan bisa benar-benar bisa menambah wawasan dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin nanti jangan lupa juga untuk teman-teman jangan dulu beranjak dari grup di WhatsApp-nya karena nanti akan ada pembagian sertifikat dan di sana juga nanti akan dibagi ini materinya. Nanti mungkin akan diarahkan oleh penanggung jawab di grup. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berbuka. Selamat menjalankan ibadah Ramadan yang mungkin berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun Ramadan kali ini berbeda, tetapi semangat kita harus tetap sama, bahkan lebih. Akhirul kalam, saya Silvia Faridatul Huda, dan mohon maaf juga dari kami sebagai generasi Madani Tasikmalaya, jika tidak memberikan pelayanan yang
maksimal kepada teman-teman. Pokoknya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman karena hadir pada kesempatan sore hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.